Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizka Puspita STMN. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dengan stambuk F121181019. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang mendeskripsikan salah satu sistem kristal dari peraga yang saya buat. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit materi tentang kristal dan apa pentingnya kita mempelajari kristalografi tersebut. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu kristal. Kristal atau habur adalah suatu benda padat yang homogen, berbentuk polihedral teratur, dibatasi bidang permukaan yang licin atau rata yang merupakan ekspresi bangun atau struktur di dalamnya. Ilmu yang mempelajari kristal itu disebut dengan kristalografi. Dan mengapa kita penting untuk mempelajari kristalografi tersebut? Karena kristalografi berguna dalam mengidentifikasi mineral, karena mineral itu juga dibentuk berdasarkan sifat alami dan sifat kimia mineral itu sendiri. Nah, kristal itu diklasifikasikan berdasarkan derajat kristalisasinya, ada 3. Yang pertama itu euhedral. Euhedral ini mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Yang kedua itu ada subhedral. Subhedral ini juga mempunyai bentuk atau bidang batas yang sebagiannya jelas dan sebagiannya lagi tidak jelas. Yang ketiga itu anhedral. Anhedral itu tidak mempunyai bidang batas atau bentuk yang jelas. Kemudian lanjut ke karakteristik kenampakan luar kristal itu. Yang pertama, permukaan kristal dibatasi oleh suatu permukaan datar. Permukaan kristal ini ada 2 jenis, yang itu ada yang sama dan ada yang tidak sama. Kemudian yang kedua, bagian tepi. Bagian tepi ini dibentuk dari pertemuan 2 batas permukaan kristal. Nah, yang ketiga, bagian sudut dibentuk dari 3 pertemuan atau lebih permukaan kristal. Nah, yang keempat, sudut interfasial. Sudut interfasial ini yang dibentuk dari pertemuan garis tegak lurus antara 2 muka kristal. Yang kelima, bentuk kristal itu ada 2, yaitu bentuk kombinasi dan sederhana. Yang keenam itu bersifat kristal. Sistem kristal isometrik ini mempunyai kelas hexaktahedral, dan seperti yang kita lihat, peraga yang saya pegang ini bentuknya bentuk kubus, berarti bentuk dari sistem kristal ini kubus atau kubik. Nah, untuk itu kita akan mencari lagi unsur simetrinya. Unsur simetrinya ini bisa dapat diperoleh dari sumbu simetri, sudut simetri, bidang diagonal sama bidang belahnya. Pertama kita cari dulu sumbu simetrinya. Nah, kita lihat berapa kenampakan yang sama yang bisa diperoleh dari sumbu simetri dari ketiga sumbu ini. Nah, kita putar dulu, kita ambil contoh di sumbu C, kita putar sebanyak 360 derajat. Kita akan melihat berapa kenampakan yang sama yang bisa diperoleh. Itu kita putar 1, 2, 3, 4. Nah, dari sumbu C ini kita melihat ada 4 kenampakan yang sama. Hal ini juga berguna di sumbu A dan sumbu B. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, sumbu A, sumbu B, dan sumbu C-nya itu memiliki panjang yang sama, sehingga kalau kita vertikalkan mau sumbu A atau sumbu B-nya itu akan memiliki 4 kenampakan yang sama. Dan kita bisa tuliskan 3A4 seperti ini. 3A4 yang berarti ada 3 sumbu bernilai 4. Kemudian kita cari lagi yang kedua itu sudutnya. Sudutnya itu yang mana saja? Sudutnya itu kan pertemuan 3 titik, yaitu yang ini, yang ini, yang ini. Berarti sudutnya yang ini kan. Sudut itu kita hitung berapa sudutnya yang menembus ke belakang ya. 1, kemudian 2, 3, dan 4. Dari keempat sudut ini kita vertikalkan lagi, mau lihat berapa kenampakan yang sama yang bisa diperoleh. 1, 2, 3. Ada 3, berarti bisa kita tuliskan 4A3, yang berarti ada 4 sumbu bernilai 3, atau ada 4 sumbu memiliki 3 kenampakan yang sama. Kemudian diagonalnya, kita cari dulu diagonalnya ya. Diagonalnya itu yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 diagonalnya. Terus kita vertikalkan dulu. Kita ambil diagonal yang ini, kita vertikalkan berapa kenampakan yang sama yang bisa diperoleh. Sama 1, 2. Ada 2 kenampakan yang sama yang bisa kita peroleh dari bidang diagonalnya.
tadi ada 6 bidang diagonal, berarti kita bisa tuliskan 6 2, berarti ada 6 bidang diagonal bernilai 2. Nah, kemudian kita cari untuk bidang belahnya. Bidang belahnya itu pertama-tama kita vertikalkan dulu sumbu C-nya. Kemudian kita belah secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Kita belah dulu secara vertikal. Kita dapat berapa bidang belahnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang horizontalnya 5, ini vertikalnya ini 5. Nah, kemudian bidang belah untuk bidang diagonalnya lagi 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat ini kan tadi 5, kemudian dari ini ke sini 6, kemudian ini ke sini 7, ini ke sini 8, ini ke sini 9. Berarti ada bidang diagonal, ada 9 bidang diagonal. Nah, kita lihat lagi, karena ini kubus, berbentuk kubus, maka dia semuanya merupakan pencerminan. Kita tulis sebagai 9M. Jangan lupa bagian akhirnya tulis poin sentrumnya. Kemudian untuk kelas kristalnya, kelas kristal menurut Hermann Mauguin untuk sistem kristal isometrik. Bagian pertama itu menerangkan nilai sumbu A, B, C mungkin bernilai 4 atau 2 dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus atau sumbu A tersebut. Bagian ini bisa dinotasikan dengan 4/M. Tadi kita lihat bahwa ada 3 sumbu simetri bernilai 4. Berarti bisa kita notasikan dengan 4/M. Nah, kemudian dilanjut, bagian kedua menerangkan sumbu simetri bernilai 3. Apakah sumbu simetri yang bernilai 3 itu juga bernilai 6? Nah, tadi tidak ada yang bernilai 3 ataupun 6, maka kita bisa menuliskan garis datar saja. Seperti ini contohnya. Kemudian untuk yang bagian ketiga itu menerangkan ada tidaknya sumbu simetri atau intermediate diagonal bernilai 2 dan ada tidaknya bidang simetri diagonal yang tegak lurus terhadap sumbu diagonal tersebut. Kalau ada, bisa kita tuliskan 2/M. Nah, tadi untuk bidang diagonalnya itu bernilai 2, jadi bisa kita tuliskan 2/. Kemudian untuk kelas simetri Schonfield-nya, berdasarkan menurut Schonfield ya, bagian pertama itu menerangkan nilai sumbu C. Untuk itu ada 2 kemungkinan, yaitu sumbu C bernilai 4 atau bernilai 2. Bila sumbu C bernilai 4 dinotasikan dengan huruf O. Tadi pas kita vertikalkan itu dan kita putar sebanyak 360 derajat, nilai sumbu C-nya itu ada 4. Berarti bisa kita tulis 0. Kita notasikan dengan 0 seperti ini ya. Kemudian bagian kedua itu menerangkan kandungan bidang simetrinya apabila kristal tersebut mempunyai bidang simetri horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, tadi ada bidang simetri vertikalnya, horizontal, dan diagonalnya. Itu bisa kita tuliskan dengan seperti ini contohnya. Duduk. Lanjut, kita akan mencari indeks Miller dari sistem kristal ini. Indeks Miller kan maksudnya itu yang mengenai sumbunya. Jika kita misalnya bidangnya ini kita perbesar atau kita panjangkan ke sini, dia akan mengenai sumbu apa. Begitupun juga sumbu yang bidangnya ini kita panjangkan ke atas, dia akan mengenai sumbu apa, dan yang ke depan akan mengenai sumbu apa. Jadi yang kita lihat dulu yang di depan ini. Kalau dia mengenai sumbu A plus misalnya, berarti dia dinotasikan dengan 1. Kalau dia misalnya menembus sumbu A minus atau B minus, berarti dia dinotasikan dengan 1 minus di atas itu. Kemudian kalau dia tidak menembus sumbu apapun dari ketiga sumbu ini, berarti dia dinotasikan dengan 0. Jadi kita lihat dulu sumbu yang di bawah ini, sumbu yang di depan ini, dia itu bernilai 1, 0, 0. Kenapa? Karena dia hanya menembus sumbu A plus, sedangkan B plus tidak, C plus juga tidak. Baik, untuk penggambaran proyeksi stereografnya itu berdasarkan unsur simetrinya. Yang pertama itu kita lihat sumbu simetrinya itu bernilai 3A4. Kalau nilainya dia 4, berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk segi 4. Kalau dia bernilai segitiga, berarti kita tuliskan dalam bentuk segitiga. Kalau dia berbentuk oval, berarti kita tuliskan dalam bentuk oval. Nah, kita lihat dulu dari sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya ini ada 3 sumbu bernilai 4 yang kita tuliskan dalam segi 4. Nah, di sini kan sumbu C, sumbu A, kemudian sumbu B. Kita tuliskan di 3 sumbu ini karena dia bernilai 4, yaitu 1, 2, 3. Ada 3 sumbu bernilai 4. Nah, kemudian untuk sudutnya itu yang mana saja?
bernilai 3, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk bidang diagonalnya itu bernilai 2, ada 6 bidang diagonal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6.